Kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mau sharing firman Tuhan di momen yang luar biasa ini. Kita percaya pasti setiap kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan hidup kita. Ya, sekarang juga ibu-ibu semua siapkan hati, fokus untuk kita bisa benar-benar sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya nanti di akhir dari sharing ini, jika ibu-ibu ada pertanyaan, ibu-ibu juga bisa langsung bertanya, ya. Pas sekali di momen Hari Kartini ini kita ibu-ibu kumpul, ya, sehingga kita boleh sama-sama menjadi berkat. Beberapa saudara-saudara kita juga sedang terus bergabung. Kita mau sama-sama semuanya awali pertemuan kita, ibadah kita online lewat Insta Live ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tentunya kita percaya dalam keadaan apapun, ya, jangan kita menjadi susah hati, sebab sukacita karena Tuhan itu adalah perlindungan kita. Mari ibu-ibu, kita sama-sama mau berdoa. Kita mau mulai ibadah online kita hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya di dalam ibadah online ini kami sungguh-sungguh boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu. Kami boleh mengalami sungguh-sungguh pencerahan di mana mata hati kami boleh terang, Tuhan, dan kami boleh mengerti dan kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan apa yang Kau mau. Urapi hamba-Mu, urapi setiap ibu-ibu yang mendengar dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami percaya ketika kami mencari Tuhan, kami akan berjumpa Tuhan. Hidup kami akan diubahkan dan kami tidak akan pernah menjadi sama lagi. Pakai kami Tuhan menjadi seorang wanita-wanita, seorang istri, seorang ibu yang sungguh-sungguh boleh menjadi dampak, boleh menjadi terang bagi suami, anak-anak kami, dan lingkungan kami. Biar lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kami boleh sama-sama Tuhan dibangun, dikuatkan, dan kami boleh sama-sama dicelikan, dan kami boleh sama-sama Tuhan mengalami terobosan yang baru secara rohani Tuhan. Kami percaya di tengah situasi momen yang menjadi berkat bagi setiap kami ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau mulai Tuhan, dan kami mau sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, semangat ibu-ibu. Saya akan berikan tema pagi ini tentang Kristen asli atau palsu, ya. Tentunya sebagai seorang wanita kita biasa tahu yang namanya membeli barang, ya. Dan kalau saya bertanya kepada ibu-ibu, pasti kita semua pengen barang yang asli, betul tidak ibu-ibu? Tetapi pada kenyataannya kalau kita melihat barang yang asli sama barang yang palsu, itu kalau sekilas itu terlihat seperti sama, bahkan hampir tidak ada bedanya, ya. Tapi dari mana kita tahu barang yang asli dengan barang yang palsu itu? Apa bedanya ibu-ibu? Tentunya karena harga yang harus dibayar, ya. Barang yang asli pasti kalau dibeli harganya pasti lebih mahal. Kenapa? Karena kualitasnya asli dan punya brand yang memang benar-benar sudah diakui. Nah, kita percaya di dalam kehidupan kita sebagai kekristenan kita, ibu-ibu, Tuhan juga mau kita menjadi orang Kristen yang asli, bukan yang palsu, sama seperti kita. Ya, kita juga mau memiliki barang yang asli, ya, yang kualitasnya terbaik, ibu-ibu. Nah, dalam keadaan kondisi seperti ini, hari-hari ini kita sedang berjuang melawan virus corona, dan kita percaya lewat perjuangan kita ini yang saya baca sejarahnya, ini wabah ini terjadi setiap 100 tahun sekali, ibu-ibu. Ya, jadi bayangkan kita mengalami satu momen, ya, di mana pengalaman ini hanya dialami oleh setiap waktu yang dikatakan 100 tahun sekali. Ya, jadi mari kita lewati bersama-sama momen ini dengan penuh enjoy, penuh rasa syukur bahwa ini bukan menjadi satu tantangan, oh ini wabah datang menyerang kita, malapetaka buat kita, tidak. Tetapi ini justru berkat buat kita anak-anak Tuhan. Kita bisa belajar banyak di tengah situasi kondisi yang di mana-mana orang begitu ketakutan, cemas, panik.
Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita boleh belajar sesuatu yang luar biasa. Justru di momen-momen seperti ini, di saat kita melihat kondisinya semakin tidak baik, Tuhan sedang memurnikan hidup kita. Tuhan sedang membersihkan hidup kita, supaya Anda dan saya menjadi orang Kristen yang asli. Nah, kalau kita lihat saudara, ya ibu-ibu, di dalam Matius 7 ayat 21 dan 23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, di sini Tuhan berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Kata berseru di sini menunjukkan adalah orang-orang ini melakukan satu kegiatan rohani, ibu. Mereka berseru memanggil Tuhan, Tuhan Yesus, tolong aku. Bahkan dikatakan mereka bernubuat demi nama Tuhan. Mereka menyembuhkan orang sakit, mereka mengusir setan, mereka melakukan aktivitas, kegiatan rohani. Tapi saya mau kasih tahu kepada setiap kita, ibu-ibu, pagi hari ini bahwa tidak jaminan ketika hidup kita melakukan hal-hal yang bersifat kegiatan-kegiatan rohani, di situ menunjukkan bahwa kita orang Kristen yang asli. Sama sekali tidak ada hubungannya. Ya, tidak menjadi ukuran, ibu-ibu. Sekalipun kita setiap hari aktif dalam pelayanan, kita setiap hari mungkin aktif melakukan hal-hal yang menurut kita semuanya diwarnai dengan hal-hal yang rohani, doa, baca firman, puasa, itu bagus. Saya mau katakan itu semua bagus. Tapi saya mau katakan kegiatan-kegiatan rohani tidak menjamin bahwa kita adalah orang Kristen yang asli. Karena jelas di Matius 7 ayat 21, 22, 23 berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru. Itu adalah orang yang berseru adalah orang yang selalu berdoa loh ibu-ibu. Orang yang selalu menyembah Tuhan secara lahirianya. Tapi pada kenyataannya Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini adalah satu peringatan besar bagi setiap kita. Ya, jangan sampai ibu-ibu kita merasa diri kita sebagai orang berohani. Oh, saya ini orang berohani loh. Saya aktif loh. Saya pelayanan loh. Saya berbahasa roh. Saya baca firman 5 pasal, 10 pasal. Saya bangun jam 4 pagi menyembah Tuhan. Itu bagus. Saya mau katakan sekali lagi itu bagus. Tapi itu bukan tanda. Itu bukan satu ukuran bahwa kita adalah asli. Ya, saya bersyukur ibu-ibu dan kita semua bersyukur kita diberikan kesempatan sudah dari sejak tanggal 15 Presiden Jokowi menganjurkan kita untuk memulai semua aktivitas kita termasuk ibadah dari rumah. Ya, kita lewat online ibu-ibu. Saya bersyukur. Kita syukuri ini adalah satu kesempatan di mana memang kekristenan kita diuji. Ya, kenapa? Karena ibadah bukan bicara kita hanya duduk hadir di gereja, di persekutuan selama 1,5 sampai 2 jam. Ya, saya percaya semua orang pun bisa melakukan hal itu. Bahkan seorang pelacur pun, seorang pembunuh pun, saya yakin mereka tidak akan keberatan untuk duduk ibadah, mengikuti kegiatan rohani selama 2 jam. Setiap kita pasti bisa melakukan hal itu. Tapi lebih daripada itu, kekristenan bukan hanya sekedar kita duduk, datang, bersekutu, berdoa 1,5 sampai 2 jam, bukan itu. Tapi setelah itu, itulah hidup kita yang aslinya. Saya aslinya bukan pada waktu saya sedang sharing firman Tuhan saat ini kepada setiap ibu-ibu. Waktu saya dibatasi paling lama 45 menit. Ya, karena 1 jam kita harus sudah selesai. Tetapi bagaimana kehidupan saya hari-hari? Itulah aslinya saya. Ya, yang seringkali kita tampilkan di depan umum itu adalah performan kita seketika, tapi itu bukan aslinya kita. Dan bahkan aslinya kita, asli Anda dan saya baru hanya terlihat ketika kita saat sedang dalam kondisi ditekan, digoncang, tidak ada pengharapan, di mana mungkin tidak ada lagi jalan keluar, di depan kita begitu gelap, itu terlihat respon aslinya kita. Atau yang kedua, ketika kita sedang dimuliakan, diangkat, dipromosi Tuhan, kita juga akan terlihat aslinya kita. Dan saya mau katakan hari ini Bapak Ibu, Ibu-ibu, bahwa hati-hati dengan jebakan maut, merasa diri benar, merasa diri berohani. Saya orang berohani. Ya, pelayanan ini kalau bukan karena saya, tidak akan berjalan. Ini semua karena sumbangsi saya. Gereja ini kalau bukan karena saya, tidak akan berdiri, karena ini semua pemberian saya. Jangan sampai, ya,
bahwa setiap hal yang ada dalam hidup kita yang kita lakukan buat Tuhan, itu semua kita lakukan hanya untuk Tuhan. Bukan untuk penilaian, bukan untuk mencari pencitraan, bukan hanya untuk sekedar kita show off atau kita hanya menunjukkan nih loh saya orang berohani. Bukan itu kebanggaan kita. Karena Tuhan akan melihat setiap apa yang ada di dalam hidup kita, ibu-ibu. Dan saya percaya hari ini, mari kita sama-sama jangan terjebak yang namanya dengan jebakan maut, merasa diri benar, merasa diri hebat, merasa diri berohani tanpa sadar kita sudah jatuh dalam kesombongan. Justru di masa-masa sulit ini kita bersyukur supaya apa? Lewat masa-masa sulit ini Roh Kudus berintrospeksi, mengambil alih hidup kita. Kita diberi kesempatan untuk kembali. Tuhan, murnikan lagi hidup saya, bersihkan lagi hidup saya. Kalau ada hal-hal yang saya tidak sadari, di mana selama ini saya sudah merasa diri saya orang berohani, saya merasa diri saya benar, padahal di pemandangan Tuhan saya masih banyak kesombongan, saya masih banyak keangkuhan, saya masih banyak kecongkatan. Tuhan, biarkan Roh Kudus Engkau mencerahkan hati saya, sehingga saya tidak terjebak dengan jebakan maut, merasa diri benar, merasa diri berohani. Ibu-ibu, lebih baik Anda dan saya merasa salah, namun ternyata benar, daripada Anda dan saya merasa benar, namun ternyata salah. Kenapa? Kalau Anda dan saya merasa benar, bagaimana kita bisa dibenarkan, bisa diluruskan? Ya, ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Tapi kalau Anda dan saya selalu memiliki sikap hati, respon hati Tuhan, ajar aku hari ini Roh Kudus, tuntun aku hari ini, didik aku, arahkan hidupku sebagai istri, sebagai seorang ibu, aku butuh hikmat-Mu. Kita tidak terjebak dengan merasa, oh saya sudah tahu, saya sudah paham, saya sudah biasa. Itu pengalaman-pengalaman yang biasa saya lakukan setiap hari. Jangan sampai kita terjebak seperti itu, ibu-ibu. Kita percaya Tuhan mau memurnikan hidup kita. Tuhan mau kekristenan kita benar-benar asli. Ya, bahwa ibadah kita yang sesungguhnya bukan 2 jam kita duduk di gereja, tapi setelah itu bagaimana hidup kekristenan kita hari-hari. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, mungkin Anda juga sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang ibu rumah tangga, bagaimana Anda di lingkungan Anda? Apakah orang-orang di sekitar kita, suami, ya, anak-anak, orang tua, pembantu kita, supir kita, siapapun, boleh melihat Kristus nyata dalam hidup kita. Di dalam Titus 1 ayat yang ke-16 berkata, mereka ya mengaku mengenal Allah. Camkan ini baik-baik, ibu. Mereka mengaku, mulut mereka mengaku, saya mengenal Allah, saya murid Kristus. Tetapi dengan perbuatan mereka, Titus 1 ayat 16 ya, mereka menyangkal Dia, mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Mudah sekali bukan, ibu-ibu? Mulut kita berkata, oh saya pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan. Yes, itu benar. Tapi bukan hanya kadar mulut kita berkata-kata, kita ngomong, ya saya anak Tuhan, saya murid Kristus. Ini waktunya kita orang ini menunjukkan kepada dunia, kepada suami, anak-anak kita, bahwa kita benar-benar adalah cerminan Kristus. Di mana lewat momen ini justru setiap hari kita lebih banyak di rumah bersama keluarga. Kita sebagai istri boleh melayani dengan kasih yang tulus kepada suami kita, kepada anak-anak kita, ya, tanpa pamrih, dengan hati yang penuh bersukacita. Kita boleh menjadi berkat buat mereka. Perkataan kita membangun dalam situasi yang mencekam, kondisi di luar sana tidak jelas, saudara. Bahkan ada begitu banyak teman-teman kita juga yang terkena wabah ini. Mungkin mereka juga bergumul dengan penyakit mereka. Banyak orang juga bergumul dengan keuangan mereka. Tapi ya, biarlah kita yang sudah mengaku kita sebagai murid Yesus, kita tetap lebih mempercayakan hidup kita kepada apa kata Tuhan, bukan apa kata orang, bukan apa kata dunia. Setiap kita boleh memperoleh anugerah kasih karunia, sehingga ketika mulut kita berkata, saya murid Kristus, saya anak Tuhan, orang-orang sekeliling kita boleh melihat, yes, benar, apa yang kamu katakan sesuai dengan apa yang kamu lakukan. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 11, Paulus berkata, dalam suratku
telah kutuliskan kepadamu supaya, ini perhatikan baik-baik ibu-ibu, kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya, dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Ya, bukan kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang memang di luar Tuhan, tapi yang dimaksud Paulus adalah di sini adalah anak-anak Tuhan. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Ini Tuhan katakan, Paulus ingatkan kita, ya, untuk kita orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, yang sudah mengaku diri kita saudara. Anda aktif di dalam kul, Anda aktif di dalam gereja, kita sama-sama punya komunitas yang baik, komunitas yang sehat. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh sama-sama bergaul, membangun hubungan dengan banyak orang, kita harus perhatikan bagaimana lingkungan kita, bagaimana pergaulan kita. Ya, sekalipun mereka menyebut dirinya saudara, tapi mereka adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ya, artinya apa? Di dalam kekristenan kita, ibu-ibu, dalam kita menjalani hidup kita, kita tidak boleh ada kata kompromi. Ya, kita harus percaya. Ya, ketika kita ada di tengah lingkungan, komunitas, persekutuan, gereja di mana Tuhan tempatkan kita, biarlah kita semua sungguh punya hati yang saling membangun, ya, saling menguatkan. Ya, kita bersama-sama punya motivasi hati, ya, kita kuat menolong yang lemah. Kita saling bertolongan, membantu. Kalau ada yang salah, kita menegur di dalam kasih. Kita tidak kompromi. Ya, saya percaya ini waktunya orang Kristen asli menunjukkan keasliannya. Jangan hanya karena kita ingin diterima di sebuah lingkungan, kita akhirnya menjadi serupa seperti mereka. Kita ikut kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang tidak berkenan. Kita harus jaga itu, ibu-ibu. Tunjukkan saya asli. Saya hadir di tengah-tengah komunitas saya, lingkungan saya, dengan satu tujuan, saya rindu hidup saya menjadi berkat. Amin, ibu-ibu. Ketika kita punya hati menjadi berkat, saya ingin menjadi berkat, saya percaya, ya, banyak orang-orang yang akan mengenal Yesus. Dan justru ibu-ibu, di tengah lingkungan, di dalam gereja sekalipun, banyak orang Kristen yang belum lahir baru, yang belum hidup di dalam pertobatan. Ya, mereka membutuhkan orang-orang Kristen yang asli, yang bisa berkata no kepada dosa, yang tidak kompromi, yang justru menanamkan value, nilai-nilai kerajaan Allah yang baik di tengah-tengah kondisi yang kompromi. Kita tetap berdiri teguh. Ya, ada banyak ibu-ibu yang sedang mengalami pergumulan dengan suaminya karena salah bergaul, suaminya selingkuh, masuk ke sebuah pergaulan komunitas yang dikatakan juga tetap komunitas Kristen, tapi tetap akhirnya karena komunitas Kristen ini kompromi, tidak hidup dalam dasar kebenaran firman. Ibu ini dipengaruhi, ibu udah ngapain kalau suaminya selingkuh, rasa aja selingkuh. Emang kamu juga nggak bisa. Padahal ini lingkungan di dalam gereja, di dalam anak Tuhan. Kita juga harus waspada. Kita juga harus berjaga-jaga. Apakah, ya, apa yang sungguh-sungguh kita lakukan, alami dalam komunitas kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya mau katakan sekali lagi, ibu-ibu, orang Kristen asli itu kelihatan dari harga yang harus dia bayar. Apakah kita sebagai orang Kristen asli, kita sungguh-sungguh mau bayar harganya? Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita. Ikut Tuhan itu saya mengatakan mahal. Kekristenan kita menerima anugerah keselamatan memang gratis, tapi bukan berarti gratis itu murahan, ibu-ibu. Justru karena saking mahalnya, kita tidak bisa bayar pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita baru merayakan hari kebangkitan Yesus. Kita bersyukur dosa kita. Ya, hidup kita sudah dilepaskan. Dia sudah mengampuni kita dari semua ikatan dosa kita. Kekristenan itu anugerah. Bukan berbicara agama, tapi kehidupan kita. Kita bersyukur. Tapi kekristenan
Tuhan itu mahal. Di dalam Lukas 9 ayat 23 sampai 25 berkata bahwa katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, ia harus, perhatikan kata harus. Kata harus berarti tidak ada kompromi. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Ibu-ibu katakan setiap hari. Menyangkal diri, mengikut salib, memikul salib. Ya. Apakah kita sudah melakukan ini setiap hari? Saya percaya setiap kita juga pasti mengalami pergumulan, tantangan, kondisi di mana kadang di tengah kondisi masalah tergoda untuk kompromi. Dalam mungkin kita menjalani bisnis, dalam kita menjalani pelayanan, mungkin hati kita sempat menyimpang, memiliki motivasi-motivasi yang nggak benar. Ini kesempatan untuk Tuhan kembali meluruskan motivasi hati kita. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kata menyangkal diri, memikul salib harus kita lakukan setiap hari. Oleh sebab itu mengapa kita setiap hari harus mengandalkan Tuhan. Kita pagi bangun, hidup di dalam doa, penyembahan. Itu bukan kegiatan agamawi seperti kewajiban orang beragama, bukan ibu-ibu. Itu menjadi satu sukacita kita, di mana kita sadar sesadar-sadarnya bahwa Tuhan, saya nggak mampu hidup tanpa Tuhan. Saya nggak bisa berjalan hari ini tanpa Tuhan. Saya nggak bisa sangkal diri saya nggak bisa pikul salib saya. Kalau dengan kekuatan saya sendiri, saya butuh anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai wanita Allah, ibu-ibu, ketika kita menjalani hari-hari kita setiap hari bersama Tuhan, saya percaya Anda dan saya, kita boleh melewati masa-masa di mana kita memikul salib kita, menyangkal diri kita. Tapi itu justru menjadi sukacita bagi setiap kita. Kita melakukan dengan segenap hati kita, bukan dengan paksaan. Ya, ikut Tuhan itu mahal. Sekali lagi saya katakan, ikut Tuhan itu mahal. Kenapa? Kadang kita ikut Tuhan waktu ketika saya bertobat, di tengah dalam situasi kondisi saya juga dalam kehidupan yang gemerlap. Saya hidup dengan seorang pria yang masih menjadi suami orang saat itu. Di tengah situasi sedang sulit, pas saya bangkrut usahanya, bisnisnya. Ya, saya butuh support kehidupan di mana saya dari kecil sudah biasa hidup enak, dipenuhi semua fasilitas karena papa saya seorang pengusaha yang berhasil. Lalu mendadak papa saya bangkrut, papa saya kehilangan semua asetnya. Bahkan kami sekeluarga mau mengontrak sebuah rumah petak saja, kontrakan yang kecil, tidak ada biaya, saudara. Di tengah itu saya tinggal dengan seorang pria yang masih statusnya menjadi suami orang. Saya diberikan satu fasilitas yang enak, yang kalau saya memang benar-benar mau hidup sama dia, saya terjamin. Tapi saya ingat hari itu bahwa saya memilih untuk ikut Tuhan, sekalipun saya harus meninggalkan semua fasilitas itu. Sekalipun saya mesti belajar hidup dengan berpadan dengan apa yang ada, ikut pergumulan yang dialami oleh kedua orang tua saya. Itu tidak mudah, ibu-ibu. Tidak semua orang rela meninggalkan apa yang ikut Tuhan. Saya memilih untuk ikut Tuhan. Saya tinggalkan kenyamanan, saya tinggalkan harta yang hidup saya. Saya boleh katakan, ibu-ibu, sampai hari ini saya tidak pernah menyesal ikut Tuhan. Kadang kita ikut Tuhan juga sungguh-sungguh kita harus mengorbankan apa harga diri kita ingin, kita waktu kita, bahkan nyawa kita. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mau ikut Tuhan dengan segenap hati kita? Apa yang kita cari, ibu-ibu, dalam kehidupan ini? Ya, kita percaya lewat momen pada COVID-19 ini adalah satu hal yang dimana menyadarkan kita bahwa apa yang di dunia ini semua semu, fana. Ya, sementara Tuhan mau kita kembali kepada esensi kekristenan yang sejati. Rendah hati. Di pertumbuhan kita sama Tuhan. Kita cari
Tuhan, kita berdoa, kita baca firman bukan karena kita butuh jawaban, karena kita punya masalah, bukan ibu-ibu. Terlalu kecil apapun masalah yang Anda dan saya alami, terlalu kecil Tuhan sanggup menolong kita. Tapi lebih daripada kita memohon pertolongan Tuhan, Tuhan mau melihat bagaimana kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mau ikut Tuhan dengan segenap hati kita? Ya, saya ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Di saat mereka mengalami satu tantangan, di mana kalau mereka menyembah Tuhan, mereka akan dimasukkan kepada dapur api. Tapi saya bersyukur dan saya belajar dari doa Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan, sekalipun Engkau tidak menolong aku tetap menyembah-Mu. Itu adalah orang Kristen yang asli. Orang Kristen asli tidak hanya datang menyembah, berdoa, hanya memohon permohonan, pertolongan sama Tuhan, tetapi karena dia memiliki hati yang sepenuhnya sungguh-sungguh murni mengasihi Tuhan. Maka kita saat ini juga belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan, sekalipun Engkau tidak menolong aku tetap menyembah-Mu. Apapun yang sedang ibu-ibu alami dalam pergumulanmu, saat ini saya percaya Tuhan sedang mengajar kita untuk memiliki mental orang Kristen yang asli. Kita datang sama Tuhan bukan untuk ditolong, tapi kita datang sama Tuhan, kita menyembah Tuhan karena Dia Tuhan, karena Dia Raja, Dia layak ditinggikan, Dia layak disembah, Dia layak untuk kita layani dengan segenap hati kita. Bukan dengan asal-asalan, bukan dengan seperempat atau setengah hati, tapi sepenuh hati kita. Saya berdoa ibu-ibu, biar setiap kita hari ini boleh mendapat pencerahan. Apa alasan kita ikut Tuhan? Kenapa Anda dan saya sekarang menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen? Apa alasannya? Saya berdoa bukan hanya sekedar kita mau diselamatkan, itu pasti ibu-ibu. Tuhan berikan kita jaminan keselamatan hidup kekal, itu pasti, tapi bukan hanya sekedar itu. Kalau kita sadari hari-hari ini banyak umat Tuhan datang menyembah Tuhan dengan mental penyembahan berhala. Apa bedanya penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, dengan penyembah berhala? Ya, penyembahan berhala adalah kita hanya menggunakan nama Tuhan untuk apa yang kita mau. Kita berseru Tuhan, Tuhan, tapi ini loh yang saya mau Tuhan. Bukan kehendak kita. Tapi kalau penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran adalah dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, lakukan apa yang Kau mau dalam hidupku Tuhan, karena aku hidup untuk menyenangkan-Mu. Itulah penyembah yang benar. Mari, di tengah kondisi yang sedang dalam kesulitan dan pergumulan ini, kita punya mental yang benar datang sama Tuhan. Kita punya mental penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. 2 Korintus 4 ayat 17, 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ingat baik-baik ibu-ibu, penderitaan yang kita alami saat ini, firman Tuhan jelas katakan ini adalah penderitaan ringan. Tuhan tidak akan memberikan kita pencobaan melampaui kekuatan kita. Jangan pernah engkau menyerah ibu-ibu. Bangkit hari ini. Percaya Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan sudah menyediakan kemuliaan yang kekal, bahwa di balik penderitaan yang kita alami ada kemuliaan Tuhan. Jangan kita lihat wabah COVID ini menjadi bencana atau malapetaka. Lihat, ini justru menjadi berkat bagi setiap kita. Di mana kita melihat lewat hidup kita akan ada banyak orang boleh bertobat. Mereka boleh mengenal Kristus lewat hidup kita. Sekali lagi saya mau mengingatkan ibu-ibu, apa yang membedakan orang Kristen asli dan palsu? Karena harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar adalah ketaatan Anda dan saya. Ini yang tidak bisa ditawar-menawar.
Kalau kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kamu akan melakukan segenap perintahku. Kita melakukan perintah Tuhan bukan karena takut, ya, bukan karena terpaksa, bukan karena untuk menyenangkan seseorang atau pemimpin kita. Kita aktif, kita melayani bukan hanya untuk menunjukkan atau menyenangkan seseorang, bukan, tapi sungguh-sungguh kita melakukan sesuatu. Kita sadar, ya, itu bukti ketaatan dan cinta kita kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang membedakan orang Kristen asli dan palsu adalah daya tahan dan kualitasnya. Kalau Anda dan saya orang Kristen asli, daya tahan dan kualitas hidup kita pasti berbeda. Di dalam masa-masa sulit, semua orang banyak yang bersungut-sungut, banyak yang hidupnya panik, khawatir. Bagi kita yang orang Kristen asli, ya, kita bisa mengalami mungkin ketakutan, kecemasan, tapi tidak berlarut-larut. Kita bisa mengatasi semua itu. Karena apa? Karena pikiran kita, perasaan kita sepenuhnya dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Itu orang Kristen yang berkualitas. Di saat semua tergoncang, kita tetap tidak tergoncang. Kenapa? Karena ada firman Tuhan dalam hidup kita. Saya akan memberikan ilustrasi. Saya ada sebuah gelas, ya. Apa yang membedakan kalau Anda dan saya asli atau palsu? Ya, saya akan masukkan sebuah benda. Ya, kalau kita orang Kristen yang palsu, maka seperti ini contohnya. Ya, benda ini tidak bisa menyatu dengan air. Ya. Ketika kita dengar firman, ketika kita dengar khotbah, ketika kita merenungkan firman, apakah firman itu bisa menyatu dengan kita? Seringkali banyak orang, banyak anak Tuhan seperti ini. Firman Tuhan tidak menjadi satu. Mungkin mulut kita pada waktu kita mendengar firman, kita gampang berkata amin, yes, 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 yes. Tapi setelah firman Tuhan selesai disampaikan, firman Tuhan tidak menjadi satu dengan kita. Akhirnya, lihat, hidup kita tidak menjadi satu dengan firman dan tetap terpisah. Makanya di saat diuji, akhirnya asli kita keluar, kita tidak serupa dengan Kristus. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, kalau kita adalah orang Kristen yang asli, ya, kita akan menjadi seperti ini. Firman dan hidup kita itu meresatu, ya, menjadi satu. Pada waktu kita ditekan, ya, kita akan tetap mengeluarkan firman. Kenapa? Karena kita dan firman sudah menjadi satu. Di tengah masa goncangan, kita akan tetap mengucap syukur, kita akan tetap bersuka cita, kita akan tetap semangat, kita akan tetap memuji Tuhan, kita akan tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena firman Tuhan dan hidup kita sudah menjadi satu. Hidup kita ditekan, diperas, yang keluar tetap firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya hidup Anda dan saya menyatu dengan firman. Dan pada waktu goncangan terjadi, yang keluar dari mulut kita, perkataan kita tetap firman Tuhan. Dan sikap kita, respon kita tetap semangat. Asli atau palsu terlihat pada waktu saat kita diuji. Justru saya mau katakan kepada setiap ibu-ibu di akhir dari khotbah saya ini adalah, mari kita semangat mengalami ujian COVID-19 ini. Di semua bangsa mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang mencekam. Tapi biarlah kita, anak-anak Tuhan, orang Kristen asli, kita boleh menunjukkan bahwa benar-benar di dalam hidup kita ada firman Tuhan. Kita boleh menjadi berkat. Kita boleh tetap berkata kepada suami kita, sayang, aku percaya apapun yang terjadi kita akan bisa melewati badai hidup kita bersama. Kita akan keluar sebagai pemenang. Karena kita lebih dari pemenang. Kita bisa tetap katakan kepada anak-anak kita, mari kita senantiasa bersyukur. Pada waktu ibu-ibu melakukan ibadah online, baik lewat Instagram Live, baik lewat juga momen di mana hari Minggu kita beribadah bersama-sama, lakukan itu dengan segenap hati. Sama seperti kita juga datang ke gereja. Kita ikut bernyanyi dengan sungguh-sungguh, kita ikut menyembah dengan sungguh-sungguh. Di situlah anak-anak kita justru melihat kita satu keluarga menjadi keluarga yang kompak, harmonis. Dan saya berdoa kalau ada di antara ibu-ibu yang sedang mengalami pergumulan badai pernikahan di dalam kehidupan rumah tangga ibu-ibu, justru lewat momen lockdown ini kita di rumah, Tuhan sanggup pulihkan pernikahan ibu-ibu. Kita tidak perlu takut.
Ya, Tuhan sanggup mengubah hidup kita, Tuhan sanggup mengubah hidup suami kita, Tuhan sanggup mengubah hidup mertua kita, ya, ipar kita, anak-anak kita. Kita percaya ibu-ibu, justru di saat inilah pemulihan seutuhnya pasti akan terjadi. Tahun 2020, ingat ibu-ibu, adalah tahun dimensi yang baru. Di dalam dimensi yang baru ini, hal-hal yang membuat kita terkaget-kaget, terkejut juga bisa terjadi seperti yang kita alami hari-hari ini. Namun percayalah, Tuhan juga sudah menyediakan hal-hal yang luar biasa. Ya, seperti lagu yang berkata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin ibu-ibu, Allah sanggup menopang kehidupan kita. Ya, ayat terakhir saya bacakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ingat baik-baik ibu-ibu, kita tidak bisa membangun hidup kita, pernikahan kita, keuangan, pekerjaan, pelayanan kita di atas dasar yang lain selain dasar Tuhan Yesus Kristus. Jadikan Tuhan menjadi fondasi hidup kita, pusat hidup kita, sumber hidup kita. Bukan pekerjaan kita pusat hidup kita, bukan pekerjaan, pelayanan, bisnis itu menjadi sumber hidup kita, bukan. Tapi jadikan Yesus sebagai sumber hidup kita. Ya, di sini dikatakan bahwa entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan, yang pertama ada orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, atau yang kedua ada yang membangun dengan dasar kayu, rumput kering atau jerami. Perhatikan baik-baik, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Pekerjaan, pelayanan, apa yang Anda dan saya bangun akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Firman Tuhan sudah berkata bahwa setiap kita akan mengalami ujian, akan diuji oleh api itu. Tapi ibu-ibu, kita semua tidak perlu takut. Ya, api yang Tuhan uji dalam setiap hidup kita itu tidak akan menguskan kita, tapi justru akan semakin memurnikan hidup kita. Mari ibu-ibu, tetap semangat. Di saat ibu-ibu lebih banyak waktu di rumah, mari lebih banyak ngobrol, sharing dengan suami dan anak-anak, layani pembantu kita. Ya, saya juga melayani pembantu saya dan saya bersyukur 10 hari lalu pembantu saya boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya percaya lewat dia nanti satu kampungnya juga akan bisa mengenal Tuhan. Sekali lagi, kalau kita orang Kristen asli, goncangan apapun tidak bisa membuat kita patah semangat. Goncangan apapun tidak bisa membuat kita lemah. Goncangan apapun tidak bisa membuat kita berhenti memuji Tuhan. Tapi justru dengan setiap ujian, goncangan yang terjadi, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin semangat. Dan hidup kita boleh menjadi berkat dengan untuk banyak orang. Paulus berkata 2 Korintus 4 ayat 8-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Amin, ibu. Ya, kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Wow, itu adalah ciri-ciri orang Kristen yang asli. Ya, dalam goncangan hidup kita bisa terbang tinggi karena kita raja Allah. Mari kita percaya itu.
kuat lagi membangun manusia rohani kita. Itulah aslinya kita. Kalau rohani kita kuat, ya, jiwa kita tenang, pikiran kita tenang, di tengah situasi pergumulan apapun, kita tidak perlu bergantung obat tidur. Ada beberapa ibu-ibu konseling kepada saya, mereka sampai minum obat tidur. Kenapa? Karena begitu takut, karena begitu panik. Ya, sampai-sampai mereka sepanjang malam hanya melotot matanya, nggak bisa tidur. Tapi ketika saya bagikan kebenaran ini, percayalah, kalau firman Tuhan ada dalam hidup kita, kita bisa tetap dengannya. Bukankah Tuhan itu tetap tidur di tengah badai? Murid-murid tenggelam. Apa yang terjadi? Kenapa kamu takut? Kamu orang yang kurang percaya. Mari, kalau Anda dan saya, kita sungguh-sungguh orang Kristen yang asli, benar-benar biarlah firman Tuhan yang terus meneguhkan kita, menguatkan kita hari demi hari. Kita kuat menghadapi setiap proses yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan lewati badai ini dengan kemenangan. Saya memberi kesempatan buat ibu-ibu yang mau bertanya, atau ibu-ibu yang mungkin merasa diteguhkan, ya, kita membangun hidup kita. Ingat, kekristenan yang asli dibedakan yang pertama dari harga yang harus dibayar, yaitu ketaatan kita yang tidak bisa dikompromikan. Yang kedua, dari daya tahan dan kualitas hidup kita. Kalau Anda dan saya orang Kristen asli, kita mau sungguh-sungguh bayar harganya. Apapun yang terjadi, kita tetap mau taat, karena kita mengasihi Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak tolong saya tetap menyembah Tuhan. Itulah hati yang murni, hati yang tulus. Bukan karena kita datang sama Tuhan karena ada maunya, saudara, tapi karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yes, semangat ibu-ibu. Dan saya percaya ketika nanti kita jumpa, bahkan ibu-ibu yang punya kesaksian, ibu-ibu bisa share kesaksian ibu-ibu. Ibu-ibu bisa membangun banyak orang setiap hari. Saya juga sempat mengalami, ibu-ibu, di akhir dari sesi saya mau kesaksian. Saya dan suami sempat dirawat di rumah sakit tanggal 2 April lalu selama 8 hari. Saya dan suami demam tinggi. Ya, memang dimulai dari suami saya duluan, baru saya. Dan karena kondisi di rumah saya juga banyak anak-anak, dan mbak saya juga ada anak bayi. Jadi saya tidak mau kondisi kami, kalau memang nanti ternyata kami ada gejala ke arah COVID, kami tidak mau menularkan banyak orang. Saya akhirnya memilih untuk dirawat. Waktu itu sesuai dengan anjuran dokter, saya dan suami di CT scan parunya, dan ternyata ada flek di paru-paru kami. Ya, saya harus menjalani proses rawat inap di rumah sakit selama 8 hari. Disitulah tantangan terjadi, ibu-ibu. Di situasi yang kondisi yang begitu mencekam, semua dokter suster masuk ke kamar kami dengan pakai atribut, ya, karena kami statusnya menjadi pasien dalam pengawasan, karena kami tidak tahu hasilnya apa. Paru-paru kami harus diobati, ya, kami lewati prosesnya. Ya, selama ini kami sebagai hamba Tuhan hanya hadir ke rumah sakit mendoakan orang, dan sekarang saya dan suami yang dirawat. Saya kirim info ke semua jemaat dan beberapa teman dekat, saya minta mereka mendukung doa buat kami. Tapi saya bersyukur, ibu-ibu, selama saya dan suami di rumah sakit, setiap malam itu kita dikasih obat tidur. Ya, tapi justru saya dan suami tidak mau minum obat tidur itu. Ya, saya di kamar menari, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya katakan sama anak-anak saya, 3 anak saya putri yang di rumah, sama mbak saya, tenang, Bapak Ibu pasti kembali dengan sehat. Semua jemaat sempat khawatir, sempat panik, karena kita tahu banyak korban dari COVID-19 ini juga. Dan saya pada saat masuk rumah sakit juga tidak tahu apakah saya memang COVID atau seperti apa, karena demam kami tinggi dan ternyata memang paru-paru kami ada flek. Disitulah kekristenan saya diuji. Ya, mengkhotbahkan sesuatu itu mudah, ibu-ibu. Bilang kepada semua orang, ayo kuat, semangat. Itu gampang, tapi pada saat diri kita sendiri mengalami, bagaimana respon kita? Saya bersyukur saya dan suami
dirawat di ruangan yang terpisah, kami tetap memutuskan untuk tetap menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Dan saya bersyukur bersama suami selama 8 hari di rumah sakit dirawat, kita tidak sekalipun minum obat tidur. Kenapa? Karena jam 8 malam saja saya sudah ngantuk, ibu-ibu. Ya, sehingga jam 3, jam 4 pagi saya bisa bangun dan menyembah Tuhan. Suster-suster yang sering masuk ke kamar kami, yang ngomong sama saya, "Bu, kok ibu gak seperti orang sakit?" Saya katakan, karena ada Tuhan Yesus. Setiap orang, baik suster, dokter, pembersih yang membersihkan ruangan kami, saya injili. Ya, saya katakan sama mereka, Tuhan Yesus melindungi Anda, Tuhan Yesus melindungi kamu. Suster-suster, dokter diberkati Tuhan. Saya melihat momen ini adalah justru kesempatan untuk saya menjadi berkat, menjadi saksi di tengah kondisi saya yang sedang lemah. Ya, dan bersyukur 5 hari saya diinfus, dan hari kelima dokter menyatakan saya sudah bisa copot infus. Ya, dan akhirnya di hari ke-8 kami diizinkan isolasi diri di kamar, dan sampai hari ini kami suami istri tetap masih di kamar, belum keluar, belum ketemu anak-anak kami. Kami hanya say hello, dada-dada dari kamar, ibu-ibu. Ya, tapi kami bersyukur kemarin kami sudah terima hasil swab kami dinyatakan negatif. Tapi saya percaya kalau secara CT scan paru-paru itu sudah dikatakan dokter 95% ke atas ini ada benar-benar virus COVID-nya di dalam paru-paru kami. Ya, waktu dokter menyatakan 95% COVID, saya sempat lemas. Oh iya, begitu ya. Tapi saya tetap katakan dalam hati saya, Tuhan, saya tetap percaya apa kata Tuhan. Sekalipun dokter ngomong apapun, saya percaya tidak satu helai rambut saya pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Saya percaya kalau saya diizinkan mengalami hal ini baik. Ini mendatangkan kebaikan buat saya dan suami dan anak-anak kami, keluarga kami. Dan saya bersyukur justru ibu-ibu di tengah kondisi dokter menyatakan diagnosanya bahwa kami terinfeksi oleh virus COVID. Dan kami tetap semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, saya tetap bersyukur. Ya, saya tetap semangat menginjil. Ya, dan akhirnya ketika dokter menyatakan hari ke-8 kami boleh pulang dan 2 minggu karantina, tanggal 24 April besok kami masuk ke 2 minggu. Dan puji Tuhan kemarin kami sudah terima hasil dari swab kami bahwa kami dinyatakan negatif. Saya percaya itu mujizat Tuhan, ibu-ibu. Waktu kami pulang itu kondisi dari rumah sakit sehari sebelum Paskah. Saya katakan sama suami saya, sayang, kita bersyukur kita dapat mujizat kebangkitan. Ya, saya katakan kepada tubuh saya adalah bait Allah yang kudus. Roh Allah berdiam di dalam tubuh saya. Dan saya mau katakan, virus COVID di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Oleh bela Yesus, saya sehat, saya kuat. Ya, sekalipun dokter bilang 95% ke atas, saya terinfeksi COVID. Dan memang rasanya semua badan sudah pusing, panas, ibu-ibu. Suami saya sudah nggak bisa makan, sudah lemas. Ya, dan apapun yang terjadi, saya tetap bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Kita semua akan diuji, saya pun dan suami diuji. Tapi pada waktu kita diuji, bagaimana respon kita? Kalau kita orang Kristen asli, kita akan sungguh-sungguh tetap punya semangat, tetap punya daya tahan, tetap punya kualitasnya Kristus. Mari ibu-ibu, dalam keadaan apapun pergumulanmu, percayalah Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kita. Dan yang dibanggakan hanya nama Tuhan. Karunia Tuhan. Haleluya. Mari ibu-ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa dengan mentalitas yang baru. Ya, dengan mentalitas yang benar, dengan respon yang benar. Kekristenan kita yang asli ditentukan oleh yang pertama dari harga yang harus kita bayar, yaitu ketaatan kita. Yang kedua dari daya tahan kualitas hidup kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita mau berdoa. Kita minta Roh Kudus berbicara setelah sharing live ini selesai. Saya percaya biar Roh Kudus terus mengoperasi hati kita, mengoperasi hidup kita. Biar Roh Kudus terus bekerja, menjamah, memulihkan hidup kita. Mari kita sama-sama buka hati kita, ibu-ibu.
Tuhan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini, walaupun kami tidak bertatapan secara langsung, kami lewat online, tapi kami percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Roh Kudus, Kau hadir, Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Engkau tahu semua apa yang ada di pikiran, perasaan kami, Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, Tuhan. Dan hari ini hamba-Mu berdoa buat semua ibu-ibu WOI yang menyaksikan live ini, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang mendengarkan kesaksian, kedahsyatan-Mu. Kami semua boleh mengalami terobosan yang baru. Ibu-ibu, mari kita berdoa, biarlah terima hari ini urapan Tuhan turun atas setiap kita. Biar roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kekristenanmu akan dilihat dalam goncangan hidupmu. Kau akan menjadi orang Kristen yang asli, yang teruji, yang murni di hadapan Tuhan. Masalah, goncangan, pergumulan apapun tidak akan dapat memadamkan api Tuhan dalam hidupmu. Tapi justru setiap ujian, setiap goncangan itu justru membuat manusia batiniamu, manusia rohanimu semakin kuat, semakin kokoh. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, kalau ada di antara ibu-ibu yang sedang bergumul, mungkin ada yang sakit, mungkin juga ada yang terjangkit virus COVID, ada yang mengalami pergumulan keuangan, ada yang mengalami pergumulan pernikahan, konflik-konflik hubungan suami istri, Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah satu persatu ibu-ibu yang hari ini hadir, Tuhan, yang hari ini mendengar kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, aku percaya Tuhan datang melawat setiap kami. Lebih dari sekedar pertolongan-Mu, Tuhan, kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu. Kami rindu mengalami pertobatan pribadi. Biarlah Tuhan, Engkau yang menguji hati kami, Engkau yang terus memurnikan hidup kami, sehingga kami para wanita-Mu boleh menjadi wanita-wanita yang murni, yang mengasihi-Mu, dan sungguh-sungguh mendedikasikan hidup kami untuk melayani-Mu. Di tengah goncangan ini justru hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat. Kami, anak-anak kami, seisi rumah kami, komunitas kami boleh menelpon seseorang, video call seseorang, menguatkan mereka. Kami boleh menceritakan kesaksian-kesaksian menguatkan kepada saudara-saudara seiman kami, baik juga mereka yang belum di dalam Tuhan, dimanapun kami berjumpa mereka. Kami boleh membagikan, Tuhan, bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan ini, buat waktu ini, di tengah kesibukan, di tengah aktivitas kami, di masa-masa lockdown ini. Tuhan, berikan kami hikmat, ide-ide kreativitas. Bagi yang memiliki pergumulan keuangan, Tuhan, Kau buka jalan. Kami percaya kami, anak cucu orang benar, tidak akan pernah meminta-minta. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Kau sanggup, Tuhan, menyingkapkan, Tuhan, berkat-Mu atas setiap kehidupan ibu-ibu yang ada. Justru kami sebagai seorang wanita akan semakin kreatif, akan semakin dinamis, akan semakin move on, bergerak, Tuhan. Untuk kami boleh, Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Bapak. Kami bersyukur buat kesempatan ini, ibu-ibu. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal turun atas hati dan pikiran ibu-ibu. Kebenaran firman Tuhan memenuhi setiap pikiran dan perasaanmu, sehingga pikiran dan perasaanmu tunduk 100% kepada firman Tuhan. Kita hidup sesuai dengan apa kata Tuhan, dan kita mengalami apa yang semua firman Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang asli, yang tidak tergoncangkan di masa yang tergoncang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, semangat ibu-ibu. Puji Tuhan. Ya, sampai ketemu lagi di lain waktu. Saya bersyukur buat Ibu Rita dan tim yang memberi kesempatan kepada saya juga untuk sharing firman Tuhan hari ini. Ya, inilah momen di mana kita boleh saling menguatkan, saling mendoakan, saling membangun. Dan ingat, nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Puji Tuhan, ibu-ibu. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Dan biarlah kita hari ini ambil keputusan, saya mau jadi orang Kristen yang asli. Ya, saya mau tetap bertahan di dalam ujian, tantangan, goncangan yang ada.
Karena saya percaya di dalam diri saya ada firman Tuhan. Firman Tuhan menyerap dalam hidup saya. Firman Tuhan yang saya sudah dengar, yang saya sudah aminkan, saya mau sungguh-sungguh belajar praktekkan. Selamat mempraktekkan firman Tuhan, ibu-ibu. Ya, dan kita percaya Anda dan saya akan keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.